Halo Sobat Wahana, sebagaimana telah saya bahas pada video sebelumnya, maka pada video ini akan saya bahas tentang alokasi investasi dilihat dari profil risiko. Di video tersebut juga saya bahas bahwa profil investor dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Dan juga telah saya bahas betapa pentingnya kalimat "jangan taruh semua telurmu ke dalam satu keranjang". Karena semua investasi mengandung risiko, kita diperingatkan untuk tidak sekali-kali menempatkan seluruh dana investasi hanya pada satu pihak, misalnya bank atau perusahaan tempat kita berinvestasi. Karena jika terjadi sesuatu yang buruk dengan pihak tersebut, maka habislah semua dana investasi kita. Yang namanya perusahaan tetaplah dijalankan oleh orang, dan bisa saja orang itu khilaf atau malah sengaja melakukan kecurangan. Inilah yang disebut prinsip diversifikasi investasi untuk mengurangi risiko. Berikut ini saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana melakukan diversifikasi portofolio sesuai profil masing-masing. Yang pertama, konservatif. Portofolionya bisa kas atau deposito 30%, pasar uang 35%, pendapatan tetap 35%. Jangka waktunya 1-3 tahun. Yang kedua, moderat. Portofolionya kas atau deposito 10%, pasar uang 15%, pendapatan tetap 25%, dan saham 50%. Yang ketiga, agresif. Portofolionya bisa kas atau deposito 10%, pendapatan tetap 20%, dan saham 70%. Jangka waktu di atas 4 tahun. Itu semua sekedar acuan dan bukan harga mati ya. Karena pada prakteknya porsi masing-masing bisa berbeda, terlebih yang bertipe agresif. Bagi investor yang sangat agresif, bisa jadi porsi sahamnya mencapai 80-90%, sementara setara kasnya hanya 10-20% saja. Yang tidak kalah penting nantinya adalah memeriksa kinerja portofolio secara rutin, misalnya setahun sekali. Jika ada portofolio yang berkinerja di bawah ekspektasi kita, maka kita perlu melakukan penyesuaian atau rebalancing portofolio. Misalnya, porsi saham kita mendapatkan return di bawah return IHSG atau di bawah yang telah kita tetapkan sebelumnya. Maka kita harus melakukan penyesuaian dengan melihat kinerja perusahaan-perusahaan yang kita beli sahamnya. Melakukan diversifikasi memang merupakan kendala tersendiri bagi investor, karena diperlukan pengetahuan tentang beberapa jenis instrumen. Bagi investor individu, kendala ini dapat diatasi dengan cara berinvestasi melalui reksadana. Saat ini telah banyak jenis reksadana yang dapat dipilih, bahkan hanya dengan uang beberapa ratus ribu atau beberapa juta rupiah. Secara garis besar, reksadana ini dibagi menjadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Selain itu, dilihat dari umur kita saat ini, ada hubungannya antara aset investasi dan usia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, umur pertengahan 20-an. Gaya hidupnya biasanya cepat, agresif, berpenghasilan tetap, dan toleransi risiko yang tinggi. Dan ini biasanya masuk ke dalam profil risiko agresif. Yang kedua, umur 30 sampai awal 40-an. Gaya hidupnya pasangan karir dengan beberapa atau tanpa anak, dan biasanya berprofil risiko moderat, cenderung agresif. Yang ketiga, umur pertengahan 50-an. Gaya hidup
masih banyak menyisihkan uang untuk pembayaran biaya pendidikan anak, mulai berpikir pensiun dan kebutuhan untuk melindungi pendapatan, dan biasanya masuk profil konservatif cenderung moderat. Yang terakhir adalah umur akhir 60-an atau lebih. Gaya hidup menikmati masa-masa pensiun, memerlukan biaya kesehatan untuk berjaga-jaga yang cukup besar, dan biasanya masuk ke dalam profil risiko konservatif. Sementara itu, untuk investasi jangka panjang yang lebih dari 10 tahun, ada satu pendekatan strategi investasi yang menarik yang dikenal dengan aturan 100, 110, 120. Pendekatan ini menjelaskan bahwa besarnya unsur saham dalam portofolio selain tergantung dari usia seseorang, juga toleransi risiko yang mereka miliki. Investor konservatif sebaiknya menetapkan alokasi saham sebesar 100 dikurangi dengan umur yang bersangkutan. Investor moderat menggunakan angka 110 yang kemudian akan dikurangkan dengan umur yang bersangkutan. Sedangkan investor agresif menggunakan bilangan 120 dengan pengurang umur yang bersangkutan. Berikut penjelasannya. Pertama, kurangkan umur dari angka 100, 110, atau 120. Yang kedua, hasil pengurangan tersebut diinvestasikan dalam bentuk saham atau reksadana saham. Yang ketiga, dari hasil pengurangan tersebut, ambillah 10% untuk diinvestasikan pada instrumen pasar uang atau reksadana pasar uang. Dan yang terakhir, sisa akhir dimasukkan ke dalam instrumen pendapatan tetap atau reksadana pendapatan tetap. Sebagai contoh, katakanlah sobat adalah seorang investor konservatif berumur 30 tahun yang memiliki uang 100 juta. Maka 70 juta akan masuk ke dalam saham, 3 juta pada pasar uang, dan 27 juta pada instrumen pendapatan tetap. Demikian pembahasan hubungan antara profil risiko, alokasi portofolio, dan usia kita saat ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.